Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Jaya dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, puji namanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan doa Sabtu pagi. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang bugar, bahkan Tuhan membuat hati kami rindu untuk kembali datang kepadamu, merenungkan bagian dari firman-Mu, dan berdoa saling menopang di dalam kehidupan persekutuan. Kalau sebentar kami akan membuka bagian dari kitab suci, dan kami akan merenungkan bagian-bagiannya, kiranya Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami renungkan boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami, menguatkan kami sebagai orang-orang yang percaya yang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan di dunia ini. Hamba-Mu kiranya Tuhan urapi sehingga ia layak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak hati-Mu bagi jemaat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan bersama-sama kita gumuli diambil dari Mazmur 137. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan, dan terlebih lagi berbahagia kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang hidup di tahun 80-an, saya kira kita familiar dengan sebuah lagu reggae yang dinyanyikan oleh grup yang sangat terkenal pada waktu itu yang bernama Boney M. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang berjudul In the Rivers of Babylon. Mungkin bagi kita yang tidak familiar dengan kisah Alkitab, ya kita hanya akan menikmati musiknya saja yang memang sangat enak didengar. Mungkin kita ikut menyanyikan liriknya, tapi kita tidak tahu itu tentang apa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita cermat melihat terjemahan isi lagu ini, maka kita akan segera mengingat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu Mazmur 137. Karena memang syairnya adalah persis seperti apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 137 ini. Kisahnya tentang apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kisahnya adalah tentang bagaimana orang Israel yang tinggal di pembuangan, mereka duduk di tepi sungai di Babylon dan meratapi nasib mereka. Ini sebetulnya bukan situasi yang menggembirakan, justru sebaliknya, ini merupakan situasi yang sangat depressing, yang sangat menekan jiwa.
Di sana dikatakan bahwa mereka menggantungkan kecapi mereka di pohon gandarusa. Artinya mereka tidak punya niat sama sekali, tidak punya semangat sama sekali untuk memuji Tuhan. Meskipun pada waktu itu orang-orang Babilonia mengatakan kepada mereka, "Ayo mainkan nyanyian dari Sion." Tetapi mereka sungguh sama sekali tidak bersemangat, Bapak Ibu dan Saudara, dan mereka katakan, "Bagaimana mungkin kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan dari tanah asing?" Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengikuti sejarah Israel dan ketika kita mundur ke belakang, maka kita akan familiar dengan kisah pembuangan, di mana bangsa Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan, dan Israel Selatan kemudian jatuh ke tangan Babel. Mereka mengalami penghancuran yang luar biasa, bukan hanya kota mereka dihancurkan, tetapi simbol keagamaan mereka diobrak-abrik atau dihancurkan, yaitu bait suci. Itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa Tuhan tidak berkenan lagi kepada mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan sebagian dari mereka, orang-orang yang hebat, orang-orang yang merupakan masa depan tanah Yehuda, diangkut ke tanah pembuangan. Di sana mereka dipekerjakan di dalam berbagai bidang. Dan konteks dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini adalah masa-masa itu. Masa-masa di mana orang-orang Israel rindu pulang kampung, rindu untuk kembali ke tanah perjanjian. Karena mereka merasa bahwa di tanah asing mereka tidak memiliki harapan. Mereka masih berharap Tuhan mau mendengar doa mereka. Oleh sebab itu setiap hari mereka menyanyikan pujian, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memohon agar Tuhan mendengar dan bahkan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi yang tidak berpengharapan itu, apakah Allah mendengar doa? Menariknya, pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores kemudian mengeluarkan sebuah dekret bahwa orang Israel boleh pulang kembali ke tanah leluhurnya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, tidak pernah ada kondisi semacam ini. Dan tentu ini bukan terjadi karena kuasa manusia, tetapi Tuhan sendiri yang mengizinkan bangsa Israel kembali. Tuhan mendengar tangisan umatnya, sehingga pada waktunya, setelah kurang lebih 70 tahun mereka berada di dalam pembuangan, mereka kembali dalam beberapa gelombang, dan gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel, yaitu cucu dari Raja Yoyakin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian saja kasih setia Allah. Bahkan di tanah perjanjian, mereka kemudian diberi berbagai macam fasilitas dan kemampuan untuk dapat mendirikan kembali bait suci yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Ini tentu memulihkan sukacita mereka, memulihkan pengharapan mereka bahwa Allah masih tetap berkenan, Allah masih tetap mengasihi, bahkan Allah tetap tinggal diam di antara mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kehidupan kita, orang-orang percaya yang juga menghadapi berbagai macam tantangan? Banyak di antara kita yang harus menanggung berbagai macam pergumulan yang sangat berat. Masing-masing kita punya salib, dan tidak ada satupun di antara kita yang berhak menghakimi salib orang lain. Tidak boleh kita mengatakan, oh salib kamu lebih enak daripada saya, salibmu lebih ringan daripada sayalah yang paling berat, sayalah yang paling menderita, dan lain sebagainya. Sebab setiap kita memikul salib dengan intensitas masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam situasi semacam itu, Bapak Ibu dan Saudara, respon kita terhadap pergumulanlah yang menentukan akankah kita keluar dari pergumulan itu atau tidak. Bagi kita yang kemudian putus asa dan kita
kemudian tidak mau berjuang lagi, ya maka ada kemungkinan kita akan hancur oleh karena pergumulan. Banyak orang-orang yang breakdown, banyak orang-orang yang kemudian menyerah dan tidak mau lagi bergumul, tidak mau lagi berada di dalam penderitaan. Mereka kemudian memilih untuk kalah dan kemudian hancur. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita yang mau berjuang, Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Karena Tuhan sebetulnya tidak pernah kemana-mana. Tuhan ada dan mendampingi kita di setiap langkah kehidupan kita. Tuhan mendengar segala apa yang kita keluhkan kepadanya. Ia mengerti situasi kita. Oleh sebab itu, tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan senantiasa mau menolong kita, senantiasa mau mendampingi kita, menopang kita di dalam pergumulan kita. Malah justru di dalam berbagai hal terlihat jelas bahwa Tuhan sedang mendidik orang percaya untuk lebih lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak lagi meletakkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi sifatnya, tetapi sungguh mau belajar untuk memasrahkan segala kekhawatiran dan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang semacam ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang akan keluar sebagai pemenang dari pergumulan yang dihadapi, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah lelah berdoa, orang-orang yang selalu punya pengharapan bahwa Tuhan mendengar doa dan mengabulkan doa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada renungan doa Sabtu pagi pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, bahkan ketika kita merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar buat persoalan kita, ingat, kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan tetap mendengar doa kita, Tuhan tetap menopang kita, dan pada waktunya, pada waktu Tuhan sendiri, Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan kita. Oleh sebab itu jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan bosan berdoa. Karena hanya dengan doalah kita disadarkan bahwa Tuhan tetap ada untuk kita. Dengan doalah kita sadar bahwa masih ada harapan. Dengan doalah kita sadar bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Tetap semangat Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, masing-masing pergumulan kita berbeda-beda, intensitasnya pun berbeda-beda, tetapi ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah, Ia tetap mendengar setiap doa kita. Tetaplah berdoa, karena Tuhan mendengar doa umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah kemana-mana di dalam mendampingi kami melewati berbagai tantangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Ajar kami juga untuk setia, sehingga kami tidak henti-hentinya berdoa. Karena hanya dengan demikianlah kami sadar bahwa Engkau selalu ada dekat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, betapa baiknya Engkau bagi kami. Kasih sayang dan berkat-Mu terus melimpah. Bukti nyata, pagi ini Engkau izinkan kami boleh bersama-sama beribadah di doa Sabtu pagi. Dan pagi ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Rudi Arianto untuk kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu di dalam situasi apapun yang kami hadapi. Dan pagi ini kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi orang tua kami, yaitu Ibu Sri Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suharto, Bapak Sumarno, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Budi Sukamto, Bapak Sarman. Tak lupa kami juga berdoa bagi pemulihan kesehatan para pendeta kami, serta penyelesaian studi bagi Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Atatesia Yuwana Marta. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam perawatan, dalam proses kesembuhan dan pemulihan, yaitu Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjilah Sunaryo, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Dwip Hapsari, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Sugiyarti, Ibu Novi Rahayu, Bapak Semurung Raja Guguk, Ibu Sri Sumarni, Ibu Meni Ngastuti, Bapak Panah Hendarta, Bapak Yosia Widinugroho, Ananda Sofia Salva Trisi, Penetua Teguh Kristanta, Ibu Arsih Aryani, Bapak Sabto Raharjo, Saudara Daniel Kristia, juga bagi keluarga jemaat Saudara Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Eben Haisar, Bapak Bambang Winada, Bapak Julius Pantau, maupun bagi saudara-saudara kami maupun para adiuswo lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi para orang tua, para pendeta, dan saudara-saudara kami ini yang sangat mereka butuhkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang memulai studinya. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka melanjutkan studinya. Kami membawa dalam doa dan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan, baik dalam kehidupan keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, kehidupan perekonomian, di dalam kekeluargaan, kerinduan keluarga untuk mendapatkan buah hati, maupun saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup.
Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya. Kami berdoa bagi para majelis, pelayan ibadah anak, pelayan ibadah remaja, dan semua yang terlibat dalam peribadahan, para pekerja gereja, dan kami jemaat GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan beri kesehatan dan kemampuan untuk kami mempersiapkan diri dalam peribadahan hari Minggu ini. Tak lupa juga kami berdoa bagi kepemimpinan regenerasi di dalam gereja GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan tolong agar proses regenerasi pelayanan gereja kami dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang terus bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam iman, kesabaran, dan kerendah hatian dalam mereka menantikan mendapatkan perizinan tersebut. Kami berdoa juga bagi pekabaran Injil di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami, umat-Mu, keberanian menyampaikan dan menyatakan kebaikan-Mu dan kasih-Mu bagi dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau menolong bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini menghadapi masa-masa sulit. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan dan takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab menurut kemurahan-Mu, dan doa ini kami alaskan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka,
hati kita